Saya ingin membaca buku dari salah satu penulis dari Indonesia, yaitu Boy Chandra, yang berjudul Tulus untuk Orang yang Salah. Buku ini diterbitkan pertama kali itu tahun 2022 tahun kemarin. Nah, saya akan membaca beberapa part dari buku ini. Aku ingin meledak. Sesekali, aku ingin meledak dan memaki kesedihan itu berkali-kali. Aku ingin meledak, menghancurkan rasa benci karena dicurangi. Aku ingin meledak, menghabisi segala sesuatu yang selalu membuatku merasa direndahkan. Aku ingin meledak, menghilang dari rasa lelah yang terlalu. Tetapi, apa kamu siap jika akhirnya aku menghancurkanmu? Apa kamu siap jika akhirnya aku menghilang? Apa kamu siap jika segala kesusahan yang kamu tumpahkan kepadaku sepanjang tahun tumpah di wajahmu? Jika tidak, pikir-pikir lagi sebelum lukaiku. Pikir-pikir lagi sebelum meremehkanku. Pikir-pikir lagi sebelum berniat menghancurkanku. Aku saja yang tak sadar diri. Setelah kurenungkan, barangkali memang bukan kamu yang jahat, tetapi aku yang bodoh. Aku salah menaruh harapan. Aku tidak tahu diri dan terus memaksa. Akulah yang keras kepala. Kepadamu kuserahkan segalanya, sementara kamu memang tak ingin singgah. Kamu iba melihat seseorang terlalu menginginkanmu. Kamu sekedar mencoba, namun tak pernah dari hatimu yang sebenarnya. Setelah kupikir-pikir, memang aku salah telah memberi ruang untukmu, sementara kamu tak ingin sungguh. Kamu hanya penasaran kepadaku, kenapa aku mencintaimu begitu dalam? Kamu hanya ingin main-main denganku yang mati-matian. Kamu hanya ingin bersenang-senang denganku yang berharap abadi. Aku bodoh telah memberi ruang dan memaksamu masuk. Aku salah telah membohongi diri sendiri. Meski tahu kamu tidak pernah benar-benar memberi hati. Aku membutakan diri hanya demi bisa bersamamu. Aku menolak hatiku sendiri karena terlalu ambisi mendapatkanmu. Aku yang akhirnya hampa dan hancur karena ulah diri yang tak pernah sadar diri selama ini. Nah, itu dia beberapa part dari buku Boy Chandra, Tulus untuk Orang yang Salah. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, aku ingin membaca sedikit part dari buku ini, satu lagi, untuk kata-kata untuk kalian yang mencintai orang yang salah. Aku terluka dan kusembuhkan sendiri. Aku memberi ruang untuk tinggal, tetapi kamu lebih memilih memaksa menepi pergi. Aku bertahan, meski kamu sering mencoba merobohkan benteng yang kubangun. Hingga akhirnya aku sadar, aku tulus untuk orang yang salah. Aku mencintai sepanjang rasa kalah. Aku tidak pernah benar-benar berharga untukmu. Terima kasih. Hai, bajunya udah beda ya. Sekarang saya akan melanjutkan membaca sebuah puisi dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Dukamu Abadi. Dukamu adalah dukaku, air matamu adalah air mataku. Kesedihan abadimu membuat bahagiamu sirna hingga ke akhir tirai hidupmu. Dukamu tetap abadi. Bagaimana bisa aku terongkai perjalanan hidup ini berbekal sejuta dukamu, mengiringi setiap langkahku, menguji semangat jituku, karena dukamu adalah dukaku, abadi dalam duniaku. Namun dia datang, meruntuhkan segala penjara rasa, membebaskan aku dari derita ini. Dukamu
menjadi secara silam. Dasarnya, kujadikan asas membangun semangat baru, biar dukamu adalah dukaku. Tidak akan kubiarkan ia menjadi pemusnahku. Dukamu abadi, Sapardi Djoko Darmono. Halo guys, kembali lagi dengan saya Niken Pramesti. Sekarang saya ingin melanjutkan membacakan sebuah karya sastra, yaitu Legenda Pantai Penyusup. Pantai Penyusup ini terletak di Pulau Bangka Belitung, khususnya di Pulau Bangka. Legenda Pantai Penyusup. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja dan permaisuri yang tinggal di kerajaan Belinyu. Mereka hidup bahagia dan memerintahkan kerajaan dengan penuh bijaksana. Rakyat kerajaan tersebut makmur sentosa. Tetapi sayang, mereka belum dikaruniai anak. Karena itulah, raja dan permaisuri sangat berharap mendapatkan seorang anak sebagai penerus tahta kerajaan. Hingga pada suatu malam, sang permaisuri bermimpi bertemu dengan seekor penyu. Wahai sang ratu, berbahagialah, sebentar lagi kamu akan memiliki seorang anak perempuan. Jika bayimu lahir, berikanlah kalung komala ini pada anakmu itu. Ucap si penyu. Sang permaisuri senang sekali mendengar berita tersebut. Ia pun menerima kalung pemberian penyu tersebut dengan berbunga-bunga. Kemudian, ia pun terbangun dari mimpinya dan mendapati kalung komala dalam genggam tangannya. Ia lalu menceritakan mimpinya tersebut pada sang raja. Mereka sangat bahagia karena penantian yang demikian lama untuk memiliki seorang anak akhirnya akan menjadi kenyataan. Beberapa bulan berikutnya, mimpi tersebut benar terjadi. Sang permaisuri hamil, lalu melahirkan seorang putri cantik jelita. Sang raja memberinya nama Komala. Namun, karena terlalu dimanja oleh kedua orang tuanya, Komala tumbuh menjadi gadis yang nakal dan pemalas. Pada suatu hari, Komala mendengar kedua orang tuanya tengah membicarakan tentang penyu dalam mimpi sang permaisuri. Komala sangat tertarik dengan cerita tersebut. Ia berpikir penyu adalah binatang yang sangat menarik untuk dipelihara. Ayah, bunda, aku ingin mencari penyu yang ada dalam mimpi bunda. Aku akan menangkapnya, lalu memeliharanya. Bolehkah ayah? Pinta Komala. Sang raja sebenarnya tidak setuju dengan rencana putrinya tersebut. Karena ia sendiri tidak tahu di mana penyu itu tinggal. Namun karena Komala terus memaksa, akhirnya hati sang raja luluh juga. Ia pun mengizinkan putrinya tersebut mencari penyu yang ada dalam mimpi istrinya. Kau tidak boleh pergi sendiri. Aku akan menyiapkan sejumlah pengawal untuk membantumu mencari penyu itu. Dan apabila nanti tidak kau temukan penyu itu, segera kembalilah ke kerajaan. Pesan sang raja setengah khawatir. Maka dengan ditemani para pengawal kerajaan, Komala mencari penyu ke segala penjuru, ke hutan, sungai, lembah, dan terakhir tibalah mereka di sebuah pantai. Rupanya nasib Komala sedang baik. Ia bertemu dengan penyu yang dimaksud di pantai tersebut. Melihat bentuk penyu yang jelek dan bau, Komala berteriak memanggilnya agar penyu tersebut tidak pergi. Hai penyu jelek busuk, tunggu aku. Aku ingin berbicara denganmu. Benarkah kamu adalah penyu yang hadir dalam mimpi ibuku? Teriaknya beberapa kali. Penyu diam saja mendengarkan perkataan Komala yang sangat tidak sopan tersebut. Katanya ingin bertemu, tapi memanggilnya dengan perkataan menghina dan sangat tidak enak didengar.
Sang penyu tidak peduli. Ia terus saja berjalan, lalu berenang ke laut. Komala berlari mengejarnya ke tengah laut, mencoba untuk menangkapnya. Komala tidak sadar bahwa ombak besar terlihat dari kejauhan, semakin mendekat, lalu menggulung tubuhnya dan menarik ke tengah ke tengah laut. Para pengawal mencoba menolongnya, namun gagal. Mereka hanya bisa tertunduk bersedih melihat kenyataan tersebut. Entah apa yang akan mereka ucapkan kepada Baginda Raja dan Permaisuri. Sejak saat itu, pantai tempat menghilangnya Komala diberi nama Pantai Penyusuk, yang merupakan kependekan dari penyu busuk. Sekian dari saya. Terima kasih.